tunggangan atau wahana atau kendaraannya jiwa. Kenapa harus sapi gitu Mang? Tapi Nggak ada hewan yang lain atau ada hubungannya dengan saya. Kalau menurut saya, karena di sini kenapa saya bisa bilang ada hubungannya? Coba ya, jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. salam sejahtera, salam sejahtera ke seluruh alam oge-nya. Oh, nice bisa. Moga-moga sadaya dipaparingan kesehatan. Amin. Kemarin menuju cuaca menuju kieu geuning nya. Yes. Rada-rada kira merenah ya. Mang En kumaha merenah hate? Masih galau. Jaimnya, jaim. Jaim. Bisa ngagotong. Gimana? Aduh, akhirnya teh udah ngebahas lawan deui nya. Kieu Mang Bahas teh. En. Abdi teh kalau resani nuju ngempelnya Terus menggunakan terang. Milih oge sakantenan aya nu tah can terang oge gitu. Filosofi sapi itu yaitu tunggangan. Kalau dalam agama itu tunggangan atau wahana atau kendaraannya dewa siwa. Nah, anak indigo ini itu sebagai tunggangan atau kendaraannya untuk menyampaikan apa yang maksud leluhur, agar bisa menyampaikan ke orang-orang ibaratnya yang biasa, yang tidak bisa terhubung dengan leluhurnya. Kantor postanya Mangnya. Nah, tukang pos, Bosman. the postman, the messenger, gitu. Mana Indigo, gitu. Jadi kurang lebihnya ya seperti itu, messenger lah. Biar lebih cepat ya. Tadi kalau untuk masalah filosofi sapi sendiri dikaitkan dengan dewa siwa. Kenapa harus sapi gitu Mang? Tapi Nggak ada hewan yang lain atau gitu. Nah mungkin kan ada keunikan tersendiri gitu dengan sapi itu gitu kan. Apa tuh? jadi kalau dari segi manfaat, sapi ini bermanfaat bagi kehidupan manusia. Itu yang saya ketahui dari agama Hindu. Nah, sapi ini lebih manfaat karena apa? Susunya bisa buat manusia ini tumbuh, Pertumbuhan. Jadi kalau dalam agama Hindu, sapi betina itu dianggap ibu yang ke-7 kalau nggak salah. Terus kalau sapi jantan dianggap bapak. Nah, makanya kenapa ada cerita seperti itu? Karena dahulu kala sejarahnya begitu. Ada pendeta kalau nggak salah tapak sampai berapa lama, bahkan sampai raganya ini tinggal tulang, minta ke dewa siwa, minta anak gitu. Nah setelah jadi tinggal tulang berulang itu barulah muncul dewa siwa ini yang mengabulkannya, memberinya anak dari api. Dari api. Nah, dari api tersebut keluarlah seorang anak. Nah, seorang anak ini dibawa pulang
oleh pendeta tersebut. Ini kalau nggak salah, maaf saja kalau saya salah menerangkannya ya. Dibawa pulang oleh pendeta tersebut. Nah, ibaratnya jadi ke dunia nyata, dan yang bertapa itu yang tinggal tulang dihidupkan kembali, jadi utuh kembali raganya sampai membawa anak tersebut. Nah, keilahiannya anak tersebut itu hilang, bukan hilang seperti disembunyikan keilahiannya anak tersebut. Nah, anak ini diberi nama Nandi. Itu anak ini diberi nama Nandi, terus kalau nggak salah dibawa sama Dewa Siwa kalau nggak salah. Terus oh iya, bukan itu, jadi dibawa ke dunia, cuman saking cerdasnya, saking pintarnya anak ini, tapi umurnya tidak panjang, hanya sekedar kurang lebih 8 tahun. Nah, si anak ini minta kepada Dewa Siwa agar umurnya panjang. Nah, disitulah mulai berubah. Disitulah umurnya jadi panjang, dan jadi ibaratnya jadi seperti pengikut lah, jadi pengikutnya Dewa Siwa, dan bentuknya menjadi sapi. Jadi bukan dikutuk berarti kan? Bukan, bentuknya sapi gitu. Jadi istilahnya manusia sih tetap manusia, tapi berkepala sapi, Jadi berkepala lembu gitu. Nah, kalau di pewayangan Dewa Siwa ini Eyang Semar. Kalau di pewayangan gitu kan. Nah, ada hubungannya dengan Satrio ini kalau menurut saya. Karena di sini kenapa saya bisa bilang ada hubungannya dengan Satrio ini? Di Prabu Jayabaya menjelaskan Satrio ini didampingi Eyang Sabdapalon. Nah, Sabdapalon ini kan Eyang Semar gitu. Kan begitu. Tapi Satrio ini kan banyak. Nah, tapi hanya satu ibaratnya kan yang dipilih. Nah, yang dipilih itu yang dibilang sapi ini. Disebut ini tunggangan Dewa Krishna. Itu kan di zamannya Dewa Siwa, Dewa Krishna. Dewa Siwa. Di zaman. Itu kan di zamannya. Sebelum Islam masuk berarti kan? Nah, kalau di zaman sekarang, di kehidupan nyata sekarang, gambaran yang digambarkan seperti tadi dibawa kehidupan sekarang ini menjadi filosofi. Gambaran itu menjadi filosofi di kehidupan ini. Itu gambaran tunggangan itu, tunggangannya Dewa Siwa berarti apa? Kendaraan, messenger atau tukang pos, penyampai pesan, yaitu titisan, gitu kan? Kenapa ada manusia berkepala lembu? Ya, nanti ini sapi ini. Nah, kalau seorang manusia berkepala lembu, berkepala sapi, itu seseorang yang sangat luar biasa cerdasnya. Filosofinya manusia berkepala lembu itu orang yang sangat cerdas pemikirannya. Nah, kenapa kita bawa ke kehidupan ini sebagai filosofi, gitu kan? Kalau kehidupan zaman dulu kita nggak jadikan filosofi ke kehidupan kita, untuk apa ada leluhur? Kalau kita tidak bercermin ke
leluhur. Betul nggak? Betul. Otomatis kehidupan zaman dulu itu menjadi cerminan kita untuk sekarang. Akhirnya di sini tuh filosofi dan disebutkan dalam Uga Wangsit Siliwangi bahwa hidup itu akan berulang itu dan itu lagi. Berarti kehidupan di zaman itu terjadi juga di zaman sekarang, cuman beda versi Dan zamannya. Iya, beda versi. Beda zaman, beda versi. Begitu kan? Jadi intinya apa? Pentingnya leluhur untuk kehidupan kita zaman sekarang. Nah ini adanya yang disebut desain. Untuk mengetahui makna kehidupan yang sebenarnya. Itu agar tahu kita tujuan hidup gitu. Jadi tujuan hidup ya hidup, tujuan mati ya mati. Kalau yang viral dulu mau film apa? Tong Sancong. Nah, Ya, iya gitu kan. iya Tong Sancong. Dipakai. Hidup dan mati. Bohong. Kalau itu yang tadi Mang ibu, termasuk apa ya? Ibu ke-7 ya? Nah itu kalau ibu ke-7 itu gimana maksudnya Bang? Istrinya ada 7 atau ibunya ada Jadi 7? kan, kalau dalam Hindu teh ada ibu pertama tuh ibu siapa ya, jadi pokoknya mah Sapi itu ibu yang ke-7 selain istrinya guru gitu kan, ada itu istrinya guru berarti ibu kita juga gitu. Saya tidak bisa menjelaskan urutan-urutannya gitu. Yang pasti Sapi ini urutan ke-7, urutan terakhir gitu. Ibaratnya kalau sekolah mah orang tua kita lagi di sekolah, berarti guru itu. Guru itu kalau misalnya ini ibu kita juga gitu. Saat kita belajar di sekolah berarti seperti itu. Oke. Nah kalau menurut Mang Ian, sapi itu seperti apa? Sapi.